Hai, balik lagi di video aku. Aku Devi dan aku udah 8 tahun, kurang lebih 8 tahun menikah dengan orang Rusia. Aku kebetulan dari Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Pada saat ini aku tinggal di Thailand, di Phuket. Tapi biasanya kita juga pindah-pindah tempat tinggalnya, nggak selalu menetap di suatu negara tertentu dikarenakan pekerjaan aku dengan suami yang mengharuskan kita untuk pindah-pindah. Jadi nggak selalu pasti di Asia, kadang kita juga ke Rusia, kadang juga ke daerah di dekat Eropa. By the way, di video kali ini aku pengen share kepada kalian tentang suatu topik, suatu kepercayaan atau keyakinan wanita-wanita Indonesia yang mereka miliki, yang buat mereka itu percaya bahwa kalau misalkan mereka punya ini, mereka bisa dapetin bule. Dan kebetulan aku udah menikah kurang lebih 8 tahun ya, jadi aku udah ya lumayan ada pengalaman lah yang bisa aku share. Buat kakak-kakak di luar sana yang sudah menikah dengan pasangannya orang bule juga yang udah lebih dari 10 atau 20 tahun. Maaf suhu kalau misalkan ada yang kurang, kalian bisa tambahin di video aku. Karena aku juga banyak kenal dengan kakak-kakak yang menikah dengan orang bule itu udah lama banget, tapi mereka nggak buat konten-konten seperti ini gitu. Nah, kadang kita itu bisa share juga dengan mereka sudut pandang kalau menikah dengan orang luar itu gimana sih, bedanya dengan orang Indonesia itu apa sih? Apa sih yang buat mereka fall in love dengan pasangan mereka, dan itu asik banget untuk dengar dari orang lain juga dari perspektif yang mereka punya. Dan ini adalah info-info yang aku dapetin dari AI ya. Dan akan aku sandingkan dengan pengalaman di kenyataan. Apakah ini benar atau enggak? Kalau misalkan kalian punya ini, kalian bisa dapetin bule. Aku bakal memperlebar point of view, perspektif kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya pasangan orang luar, kalian bisa persiapin nih apa aja yang perlu kalian miliki di dalam pribadi kalian atau diri kalian. Yang pertama, harus bisa bahasa Inggris. Itu benar sih. Karena kalau misalkan yang namanya komunikasi udah gagal, ya nggak akan ada relationship. Jadi kalaupun kalian pengen punya pasangan, baik itu orang Indonesia ataupun orang luar, apalagi orang luar, itu memang mengharuskan kalian punya skill bahasa asing atau bahasa Inggris, bahasa Jepang kalau misalnya pasangannya dari Jepang, bahasa Rusia kalau pasangannya dari Rusia. Kalau pasangannya nggak terlalu lancar bahasa Inggris, misalnya kalian harus bisa bahasa Rusia, atau bahasa Itali, atau bahasa Hungari, atau bahasa Chinese kalau misalnya dari Cina, dan sebagainya. Jadi bahasa Inggris, bahasa asing lah yang dimana pasangan kalian itu mother language-nya adalah misalnya bahasa Inggris atau bahasa Rusia, bahasa Italia atau bahasa apalah gitu, Perancis dan sebagainya. Itu kalian harus bisa karena komunikasi adalah dasar dari suatu hubungan. Karena kalau misalnya kita nggak bisa meluapkan apa yang kita rasakan dengan benar dalam bahasa Inggris, pasangan kita nggak akan ngerti, cuy, oke? Jadi ini penting. Kemudian yang selanjutnya, penampilan harus internasional. Ini aku akan memperluas sedikit ya. Karena kebanyakan orang Indonesia itu, apalagi perempuan Indonesia, berpikir kalau misalkan bule itu suka yang seksi-seksi, yang kayak modern, pakaiannya kayak kebule-bulean gitu. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Contohnya kalau dari pengalaman aku pribadi, suamiku itu jatuh cinta dengan aku karena dulu dia bilang aku tuh pakaiannya rapi. Jadi pakaiannya tuh kayak, walaupun aku kerja sebagai tour guide dulunya di Bali pada waktu aku ketemu dan dia di tahun 2017, tapi aku tuh berpakaian yang normal gitu loh, tertutup bahkan. Nggak nampilin belahan dada, nggak nampilin paha. Jadi itu yang disukain sama dia gitu. Nah, biasanya tanda kalau misalkan bule itu yang baik-baik ya, mereka itu nggak akan suka kalau misalkan pasangannya itu menunjukkan keseksiannya itu di depan orang. Tapi ini dari sudut pandang aku ya. Ada juga kok bule yang baik-baik dan dia suka kalau misalkan pasangannya itu berpakaian seksi karena memang body perempuannya atau tubuh perempuannya ini memang ya oke gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi tergantung kasusnya ya, situasi dan kondisi. Tapi nggak semua ya suka yang seksi-seksi. Jadi kalau misalkan kalian pengen ala-ala kebarat-baratan, kalian bisa juga ngelihat bahwa banyak bule kok yang suka kalau misalkan perempuan Indonesia tuh pakai kebaya atau pakai pakaian yang profesional atau rapi lah. Nggak menunjukkan keseksianmu terhadap banyak pria di luar sana gitu. Next. Ini banyak banget yang berpikir bahwa bule itu suka sama perempuan yang berkulit sawo matang atau eksotis. Jadi banyak perempuan Indonesia itu pergi ke Bali misalnya atau kemana gitu dan menghitamkan dirinya.
Apakah selalu bule itu suka yang seperti itu? Enggak ya. Jadi dia tergantung. Ada bule yang sukanya itu seleranya kalau si perempuannya itu kulitnya bersih, pakai make up, kulitnya tuh kayak putih cerah, sehat gitu. Ada bule yang suka kulitnya hitam, ada bule suka yang kulitnya tuh eksotis, dicoklatkan, tan gitu ya. Jadi itu tergantung juga selera, say. Jadi nggak selalu tuh benar tentang ini. Karena dulu aku hitam banget waktu di Bali dan suamiku nggak suka. Nah, ini balik ke kulit awal, bahkan lebih daripada kulit awal. Kalau kalian lihat aku putih, karena memang dasarnya aku kulitnya itu di keturunannya dari mamaku memang putih gitu. Dan suamiku itu misalnya, dia nggak suka kalau misalkan di wajah tuh ada freckles dan sebagainya. Jadi ya aku dibantu untuk memfokuskan diri untuk perawatan. Makanya wajahku bisa semengkilat ini. Dikarenakan aku punya uang dari penghasilan aku sendiri, aku tahu apa yang aku suka dan suami aku suka, ya udah aku rawat diri aku sendiri karena suamiku nggak suka kalau misalkan kulit wajah atau kulit tubuh aku tuh kering, hitam, eksotis tuh dia nggak suka. Jadi dia suka yang sehat, yang normal, natural. Ini adalah warna kulit natural aku. Oke? Next. Bule lebih suka cewek mandiri dan percaya diri. Gimana ya? Tergantung juga ya, ini masalah selera. Karena ada juga bule yang suka kalau cewek itu kayak malu-malu gitu. Terus manja gitu. Terus minta perhatian itu ada. Tapi ada juga suka yang mandiri dan percaya diri. Kalau aku sih ya mandiri dan percaya diri. Dulu sih nggak mandiri-mandiri amat ya, tetap suami yang bantu. Tapi sekarang udah semakin mandiri gitu ya. Dan suami makin suka. Dan iya, laki-laki itu mau bule ataupun orang luar itu pasti suka sama cewek yang mandiri dan percaya diri. Tapi kadang ya si cewek ini kalau udah mandiri dan percaya diri tuh suka lupa gitu loh. Lupa sama daratan, ngerasa dirinya tuh di langit. Nah, ini yang biasanya menghancurkan hubungan. Kita wanita nggak boleh seperti itu. Walaupun kita udah sukses, udah berhasil daripada pasangan kita, ataupun kita memiliki pekerjaan, jangan menganggap diri kita itu lebih strong dari laki-laki. Itu nggak akan berhasil di hubungan manapun, bukan hanya dengan bule. Oke? Next. Kalau mau cari bule itu cari di tempat yang tepat, misalnya online atau tempat wisata atau komunitas. Memang benar sih ya, tapi kan kalau misalkan yang namanya Tuhan sudah menggariskan bahwa jodohmu bukan bule, mau kamu pergi ke Bali pun, mau kamu coba chat-chat online pun, atau pergi ke komunitas, kamu gak akan nemuin yang sehati gitu. Jadi ini aku gak terlalu pro ya, tapi kalian boleh coba deh kalau misalkan kalian punya keinginan untuk punya pasangan bule. Karena kalau misalkan dari aku pribadi, aku kenal dulu memang aku tinggal di Bali dan aku kenal pada saat aku bekerja gitu ya sebagai tour guide pada waktu itu. Cuman aku tuh nggak ada kayak niat untuk dapat pasangan gitu loh. Nah, jadi kebanyakan orang yang nggak dapat bule itu biasanya mereka terlalu ekspektasinya tinggi. Pengen supaya dapat pasangan gitu, pasangan bule gitu. Aku tuh awalnya dari kerjaan, kemudian jadi teman, kemudian akhirnya ya udah dekat natural gitu. Jadi nggak ada niat terselubung langsung pengen dinikahi, langsung pengen memproduksi bayi bule gitu, nggak ada gitu. Jadi makanya mungkin Tuhan itu ya udah mempermudah segalanya, karena yang tahu isi hati kita wanita gitu loh. Isi hatiku waktu itu aku hanya pengen berbuat baik untuk keluargaku, untuk mamaku, adik-adikku, pengen cari rezeki, udah gitu aja. Tapi Tuhan ngasihnya jodoh yang luar biasa baik. Dan itu nggak ada rencana tersendiri gitu. Jadi aku nggak terlalu gimana ya. Ya memang benar sih kalau misalkan kita pengen dapat pasangan orang luar itu ya harus chat dengan orang bahasa Inggris, orang bule gitu ya. Harus kenalan online atau pergi ke tempat wisata atau tempat yang memang ada bulenya. Nggak bisa dapat orang bule kalau misalkan kita tinggalnya dikelilingi atau bergaulnya dengan orang Indonesia doang. Jadi kita harus masuk ke social field atau area sosial di mana ada bulenya gitu. Cuman harus juga memantau nih kalau misalnya memang ekspektasinya terlalu tinggi, itu yang biasanya menjadi penghalang untuk nggak dapatin bule gitu. Jadi kalian harus ya B aja gitu. Harus yang isi hatinya itu yang terus-terus aja gitu loh. Gitu ya. Karena banyak tuh yang chat aku, biasanya ekspektasinya terlalu tinggi tapi dapat jodoh atau dapat kenalannya malah yang pengennya hohe-hohe gitu kan, bukan yang serius. Karena kalian ekspektasinya terlalu tinggi. Kalian harus lihat pribadi kalian seperti apa. Yang namanya pasangan mau orang bule, orang Indonesia itu laki-laki ya,
Mereka mencari wanita yang baik-baik untuk dijadikan pasangan hidup yang pengen mereka komitmenkan gitu. Kemudian, selanjutnya harus terbuka dan gaul. Gimana ya? Memang betul sih, kalau bule itu suka yang lebih, cewek-cewek yang lebih kayak friendly gitu ya, ramah, supel, mudah beradaptasi dengan budaya yang mereka punya. Karena kalau misalkan ada keluarga ataupun si perempuan ini terlalu strict gitu, biasa dapat pasangan bule yang juga sama, terlalu ketat, strict, terlalu gitu, kayak nggak fleksibel gitu. Kebanyakan bule itu suka dengan cewek-cewek yang open-minded dan mudah beradaptasi. Iya, kalau misalnya dibawa pindah kemanapun gitu, tinggal dimanapun, you are fine, you are happy, kamu bisa bahagia dengan kehidupan kamu dimanapun, di negara manapun, harus siap seperti itu ya kalau nikah dengan bule. Jadi bukan cerita indahnya aja, kalau misalkan kamu tinggal di luar negeri itu kamu harus bisa beradaptasi dengan orang-orang di sekitar. Kadang itu awalnya frustasi juga gitu, kenapa langsung tiba-tiba berubah kan sosialnya, tapi ya harus siapkan ini ya, mental kalian harus siap. Aku 8 tahun udah berapa kali pindah negara udah gak ingat. Karena udah banyak banget terbang, udah lebih dari 50 kali. Dari mana ke mana gitu. But I'm okay, karena mental aku udah aku persiapkan. Dan juga aku mempraktikkan metode self-development. Self-development khusus yang buat aku jadi kayak mentalnya tuh strong gitu. Jadi mau suamiku mau bawa aku ke kiri, aku ikut. Dia mau bawa aku ke kanan, aku ikut gitu. Dan itu yang banyak wanita gak bisa lakukan. Dan ini yang bisa menyebabkan misalnya perceraian. Kalau misalnya kalian gak bisa yang namanya nurut apa mau kata suami kalian gitu, atau pasangan kalian. Next, punya cita-cita tinggal di luar negeri. Enggak sih ya, kalau aku sih gak ada cita-cita tinggal di luar negeri, dari dulu itu gak ada. Keinginan untuk tinggal di luar negeri itu gak ada. Aku nggak tahu, mungkin banyak sekarang wanita-wanita yang punya keinginan untuk nikah dan bule, kalian pengen tinggal di luar negeri ya? Gitu ya? Cuman ngingatin aja ya, kalau misalnya tinggal di luar negeri itu nggak mudah ya. Pertama, biaya hidupnya lebih mahal. Kedua, kita di sini sepi, nggak ada teman biasanya. Jadi mentalnya itu harus benar-benar strong. Kalau aku sih nggak ada cita-cita untuk tinggal di luar negeri, tapi alhamdulillahnya dapat pekerjaan yang buat aku harus tinggal di luar negeri gitu. Dan itu awalnya nggak mudah, tapi sekarang udah terbiasa gitu, karena sekarang udah komplit gitu. Aku, suamiku, terus anak dari suami pertamaku, dari pernikahan pertamaku dulu udah sama aku, jadi everything is good now. Semuanya baik-baik aja sekarang. Kalau dulu itu waktu pertama aku tinggal di luar negeri, pas baru nikah dengan suamiku, agak rasa-rasa gimana gitu, antara senang, antara sedih, karena jauh banget kan dari Rusia, Siberia ke Indonesia, itu jauh. Terus di sana tuh dingin banget. Nah, kalau aku punya cita-cita pengen lihat salju. Pengen lihat salju, megang salju, main salju sepuasnya, dan dapat suami orang Rusia dari Siberia, dari Novosibirsk, kota ketiga terbesar di Rusia. Dan waktu aku datang sana itu aku senang banget. Karena aku memang dari kecil pengen megang salju, lihat salju. Itu aja sih. Dan aku kalau misalnya udah ke Rusia tuh paling seneng karena salju di sana itu cantik banget, alami, natural banget, kayak alamnya tuh bagus banget di sana. Next, cewek Asia itu dianggap lebih setia dan lebih lembut. Ya memang benar sih ya, kalau misalkan cowok bule itu, aku tanya ya dengan suamiku, ngapa mau dengan aku, padahal kan cewek-cewek Rusia itu cantik-cantik ya, kayak Barbie, bodinya bagus-bagus semua. Kalau udah ke Moskow dan ke Saint Petersburg itu aku ngerasanya kayak kurcaci kecil gitu. Kurcaci kecil dengan kepala yang gede gitu. Dan agak aneh gitu karena cewek-cewek di sana itu ya ampun gila sih. Cantik-cantik kayak model semua. Aku tanya kenapa mau dengan aku yang modelnya kayak gini. Dan inilah daya tariknya kata dia. Cewek Asia, cewek Cina itu awet muda kata dia. Kalau misalkan umur 31 tahun aja masih kelihatan kayak 20 tahun, oke, agree ya. Karena aku juga ngerasa aku tuh masih muda banget gitu. Jadi, kalau misalkan aku tanya dengan suamiku, dia selalu bilang bukan fisiknya sih. Kalau misalkan mau fisik itu ya di mana aja bisa dapet katanya. Dan kebetulan suami gue juga ganteng banget. Suamiku ganteng banget gitu. Kalau dari perspektif aku ya, kacamata aku ngeliat suamiku tuh kayak ganteng banget gitu. Kayak geram banget kalau misalnya aku liatnya gitu. Gemes. Tapi
Aku tanya dan dia kenapa mau dengan aku, katanya bilang pribadi sama orang Indonesia itu, apalagi orang Cina yang keturunan Cina, yang Asia banget gitu. Kayak aku kan ada keturunan Cina ya, Cina, Melayu, Padang, Bugis itu di darahku semua. Dan dia bilang itu awet muda, dia tuh suka yang kayak baby face gitu, kayak muka-muka bayi, pantat bayi gitu yang kulitnya tuh kayak kenyal-kenyal, dipencet gini, dan itu tuh bisa kayak mantul gitu, bener gak sih? Kayak bule-bule itu suka yang kayak gitu katanya, kalau misalkan di dia ya. Tapi rata-rata sih aku ngelihat kalau misalkan orang bule itu memang suka yang wajah-wajahnya tuh kayak ada wajah khususnya gitu loh. Contohnya kayak bule Eropa, mereka tuh suka yang wajah-wajahnya tuh kayak tegas gitu, wajah cewek-ceweknya. Karena rata-rata banyak temanku yang nikah dengan orang Jerman, terus orang Prancis, ada juga yang nikah dengan orang Hungari, itu mereka punya wajah tuh yang tegas gitu loh. Terutama rahangnya itu tegas, matanya itu cantik. Nah, kalau misalkan orang Rusia itu kebanyakan memang suka yang baby face, karena aku udah pernah ketemu dengan teman-teman yang ada di Rusia itu rata-rata waktu kita ketemu tuh kayak masih muda semua gitu loh. Jadi mukanya tuh kayak awet-awet muda, kayak muka-muka campuran agak Asia Cina gitu, kayak Indonesia Cina atau Jawa, tapi ada kayak muka-mukanya tuh kayak muka-muka apa ya, kayak Asianya tuh kayak lebih medok gitu loh. Tapi matanya tuh nggak yang sipit-sipit gimana, cuman yang kayak baby face gitu loh, kayak fresh gitu loh. Kalau orang Rusia tuh banyak suka yang kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi ya, teman-teman yang ada di rumah pada saat ini, itu aja sih ya. Tapi yang aku perlu tegaskan lagi ya, kalau mau dapat pasangan orang bule itu, kalian itu harus autentik. Tau gak sih? Harus ada keunikannya gitu. Karena bule-bule itu biasanya cari cewek itu yang unik gitu. Dan ini yang biasanya buat rumah tangga atau hubungan itu lebih langgeng, yang ada keunikannya gitu loh. Ini aku kelihatannya kayak serius gitu ya. Kalau misalkan aku ngomong, aku nggak tahu sih apakah aku serius atau enggak, atau gimana. Tapi sebenarnya di real life, di kehidupan nyata, aku tuh sangat apa ya, kayak orangnya tuh jarang banget yang namanya serius-serius gitu tuh, jarang. Mungkin itulah makanya awet muda gitu. Nggak ada yang kayak keriput-keriput gimana gitu, karena suka ketawa, suka ngejok gitu, suka buat yang lucu-lucu. Suamiku juga sama gitu. Tapi kita nggak filmin, kita nggak tunjukin dengan orang ngapain gitu kan. Kasian kalau misalnya orang single, mereka sedih nanti. Dan nggak boleh, itu yang namanya buat orang ain ya, kayak dengki gitu. Jadi kita menghindari itu. Dan suamiku nggak suka di kamera gitu, jarang banget dia mau nampak di kamera. Anakku juga nggak suka. Jadi hanya ada aku dengan kalian di sini, oke? Jadi ini video tentang apa yang buat kalian yakin kalian biasanya bisa dapetin bule. Gimana sih caranya dapetin bule gitu. Nah, ini nih, biasanya perempuan Indonesia tuh punya poin-poin ini yang tadi aku bacain, yang tadi aku jabarin dan jelaskan dari ChatGPT AI, dan aku udah tambahkan beberapa poin di situ. Aku harap ini bisa berguna buat kalian. Kalau ada yang pengen kelas untuk mendapatkan bule secara khusus, aduh ini serius atau enggak ya? Boleh deh kalian daftar di sini, komen di kolom komentar. Mungkin aku bakal buka kelas khusus, tapi nggak tahu. Cuman canda sih. Tapi kalau misalnya kalian pengen aku bahas yang lain lagi tentang bule atau cowok-cowok bule, gimana caranya untuk bisa dapet jodoh orang bule, orang luar, boleh ya kalian kasih ide apa gitu. Kita bakal bahas di video aku selanjutnya. Bye bye. Have a good day.